Hari ini saya akan memandu kalian di acara podcast Pentaru. Podcast hari ini bertemakan Hari Sumpah Pemuda. Dan pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Perkenalkan Ibu Galan Irma Julandi SPD selaku Guru PPKN di SMP Negeri 1 Waru. Halo Bu. Halo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk datang di acara podcast Pentaru kali ini. Iya, sama-sama. Baik Ibu, apa boleh langsung ke pertanyaannya? Boleh? Baik. Pertanyaan pertama, sebenarnya cara memperingati Hari Sumpah Pemuda itu bagaimana Bu? Oke, cara kita untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya, untuk di kalangan siswa itu yang pertama pasti mencintai diri sendiri. Nah, itu wajib itu ya, mencintai diri sendiri. Kemudian kita harus terus belajar menciptakan inovasi, dan yang paling penting setelah melakukan itu semua yaitu bangga akan bangsa Indonesia. Baik. Kapan peristiwa Kongres Pemuda 1 dan 2 berlangsung? Oke, untuk Kongres Pemuda pertama yaitu berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, pada kongres ini mencetuskan gagasan bagaimana sih cara kita pemuda-pemudi zaman sebelum kemerdekaan itu untuk mengusir penjajah. Nah, kemudian Kongres kedua berlangsung itu lanjutan dari Kongres Pemuda yang pertama, berlangsung 2 hari dari tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Seperti itu. Baik. Lalu siapa saja tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks Sumpah Pemuda? Oke, yang pertama Sugondo Joyo Puspito selaku Ketua Kongres Pemuda yang kedua, kemudian Amir Syarifuddin memberikan ide-ide terkait dengan Sumpah Pemuda, kemudian Muhammad Yamin selaku Sekretaris Kongres Pemuda, dan ternyata Muhammad Yamin ini yang mencetuskan bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Kemudian ada W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman, beliau adalah wartawan, kemudian dan juga sebagai komposer. Ternyata W.R. Supratman ini yang menciptakan lagu Indonesia Raya dan pertama kali diperdengarkan pada saat Kongres Pemuda. Nah, dan yang terakhir Ki Hajar Dewantoro, beliau itu berperan aktif dalam dunia pendidikan kita, dan ternyata di waktu Kongres Pemuda saat itu beliau mengusulkan bagaimana sih pendidikan yang ada pada saat itu untuk pemerataan. Baik. Lalu apa makna dari Sumpah Pemuda itu? Oke, makna dari Sumpah Pemuda sendiri. Sumpah Pemuda itu bisa diartikan sebagai suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai persatuan kepada kita semua, yang bisa dibuktikan dengan walaupun berbagai banyak pemuda-pemudi dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai kelompok dan berkumpul jadi satu di Kongres Pemuda pertama dan kedua, ini bisa disatukan di satu wadah, yaitu Kongres Pemuda. Ini membuktikan kepada kita semua jika persatuan Indonesia untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Latar belakangnya dari Sumpah Pemuda itu apa, Bu? Oke, latar belakang dari Sumpah Pemuda sendiri, ketika Belanda menjajah Indonesia saat itu ada namanya politik etis. Nah, politik etis itu ada 3. Salah satunya di bidang edukasi. Edukasi sendiri, pendidikan di zaman penjajahan Belanda hingga Jepang pun itu tidak dienyam oleh semua warga negara Indonesia, istilahnya semua rakyat, tetapi hanya berbagai kalangan bangsawan contohnya, kalangan kerajaan. Nah, otomatis rakyat-rakyat Indonesia yang mungkin kategori biasa atau pribumi itu tidak mendapatkan pendidikan. Nah, itu yang membuat para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia itu mengusulkan, kenapa sih kok pendidikan di Indonesia tidak rata? Ini namanya tidak adil. Nah, itu yang mencetuskan kenapa kok terjadi Sumpah Pemuda. Dan yang mungkin alasan keduanya yaitu ingin bersatunya. Nah, dorongan untuk bersatu maksudnya adalah, ketika zaman penjajahan, karena Indonesia sudah
mengalami beberapa kali penjajahan, otomatis dorongan untuk bersatu, untuk dijadikan satu itu sangatlah besar. Nah, para pemuda ini itu mencetuskan bagaimana kalau kita melaksanakan Sumpah Pemuda. Baik. Bisa sebutkan nilai-nilai luhur apa yang terdapat di dalam semangat Sumpah Pemuda, Bu? Oke, nilai-nilai luhur ya. Iya. Nah, kalau berbicara tentang nilai-nilai luhur, saya yakin semua nilai-nilai luhur yang baik itu terdapat pada saat nilai musyawarah, kemudian nilai demokrasi, nilai toleransi, karena dari berbagai pihak kan, dari berbagai latar belakang pemuda dan pemudi bisa kita teladani semua nilai-nilai luhur yang baik tersebut. Baik. Dan bagaimana caranya mengembalikan kembali semangat Sumpah Pemuda, Bu? Mengutip dari isi Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, satu tanah air. Berarti apa? Kita jangan terpecah belah. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Otomatis apa? Kita harus tahu kalau kita itu satu, walaupun ada perbedaan warna kulit, kemudian agama, itu tidak akan menjadikan kita untuk bermusuhan, tetapi apa? Oh, dengan adanya perbedaan itu kita saling melengkapi, ya kan? Ya. Oke. Dengan cara seperti slogan Badan Bahasa juga, ya, yaitu utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir kuasai bahasa asing. Jangan melupakan kalau yang utama adalah bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda ini harus terus ada di dalam diri kita. Saya sebagai guru, Mbak Safika sebagai siswa atau pelajar, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kita harus terus belajar, dan poin pentingnya adalah sesuai dengan tema Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, bersatu bangun bangsa. Nah, kita harus bersatu untuk membangun bangsa ini. Tidak hanya saya, tidak hanya Mbak Safika, tetapi kita semua, rakyat Indonesia. Baik. Terima kasih Bu Galat sudah menyempatkan hadir di acara podcast hari ini. Sama-sama. Saya Syabika Faris Azra pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Instagram SMP Negeri 1 Waru dan Batch Pentaru. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih.